Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aryani. Di sini saya akan menyampaikan mengenai keterampilan atau prasat, yaitu mengganti alat tenun atau dalam istilah asingnya yaitu bed making. Nah, di sini untuk bed making itu merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang perawat. Dan untuk tahapannya itu kita tetap menggunakan tahapan komunikasi terapeutik. Jadi yang pertama adalah tahap prainteraksi, di mana kita di sini mengeksplorasi diri, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pasien, apakah kita mampu untuk melakukannya atau tidak, kemudian kita mempersiapkan peralatan. Berikut peralatan yang bisa kita gunakan. Nah, untuk alatnya itu kita bisa tempatkan di troli supaya memudahkan untuk dimobilisasi. Alat yang harus dipersiapkan adalah yang pertama alat pelindung diri dulu. Kita bisa mempersiapkan handscoon, kemudian masker, kemudian kalau ada baraksot. Kemudian yang berikutnya di sini ada cairan disinfektan, ya. Kita bisa menggunakan Lysol. Kemudian di sini ada waslap atau lap. Kemudian yang berikutnya di sini ada selimut. Sebelum selimut ini paling bawah. Nah, ini adalah sarung bantal. Kemudian ini selimut, ini bovenlaken, kemudian yang berikutnya ini adalah stick laken, ini perlak, kemudian ini yang terakhir yang paling atas adalah spray. Jadi kita urutkan berdasarkan bagian-bagian mana yang kita akan pasang terlebih dahulu. Tentunya yang akan dipasang terlebih dahulu adalah spray. Nah, kemudian jangan lupa kita menyiapkan ember atau tempat kotor seperti ini, ya. Jadi, prinsip daripada bed making adalah kita menggunakan prinsip asepsis. Sebisa mungkin pakaian kita tidak langsung kontak dengan bagian kotor atau linen kotor yang ada di pasien. Kemudian kita juga jaga supaya alat tenun yang kotor itu langsung masuk ke sini, ya, tidak menyentuh lantai. Kemudian prinsip yang lainnya adalah kita harus menciptakan tempat tidur yang bersih, rapih, dan terbebas dari kerutan. Nah, di sini yang akan saya demonstrasikan adalah bagaimana cara melakukan bed making tanpa pasien di tempat tidur. Nah, apa sih sebenarnya tujuan bed making? Bed making itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih bagi pasien. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah dia terbebas dari mikroorganisme, kuman-kuman, sehingga kondisi lingkungan selain tubuhnya itu harus bersih, ya, supaya terhindar dari tadi kuman atau mikroorganisme gitu, ya, menimbulkan infeksi nosokomial. Ya, tujuan dari bed making itu sendiri atau mengganti alat tenun ini adalah untuk bisa memfasilitasi lingkungan yang bersih untuk pasien, sehingga pasien di sini merasa nyaman. Selain merasa nyaman, pasien juga tentu akan terbebas dari kuman atau mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit, sehingga kita bisa mencegah apa yang namanya itu infeksi nosokomial. Kemudian di sini kita harus menjamin lingkungan bersih ini terbebas dari debu atau kemudian mikroorganisme dan lain-lain. Baik, kita langsung saja bagaimana cara melakukan prosedur bed making. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mulai. Tadi saya sudah jelaskan mengenai tahapan prainteraksi. Di sini saya akan jelaskan kembali. Tahapan yang pertama adalah tahap prainteraksi, di mana kita di sini mengidentifikasi dulu kebutuhan untuk bed making, di ruangan mana, untuk pasien siapa, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengeksplorasi diri, kemampuan diri, kecemasan diri, dan sebagainya. Apakah kita mampu atau tidak untuk melakukannya, apakah kita memerlukan bantuan atau tidak dari orang lain. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan peralatan, tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya adalah cuci tangan. Untuk cuci tangan kita bisa menggunakan hand rub, ya, prememori. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya prinsip bersih saja. Ya,
Kita sudah memakai sarung tangan. Nah, kita sudah bawa troli dari nurse station, kita ke ruangan pasien. Dan untuk bed making ini bisa dilakukan pada momen-momen tertentu, misalnya pada saat ada pasien baru ke ruangan ya, sebelum pasien baru masuk ke ruangan, pasiennya post op, atau untuk perawatan tempat tidur harian. Setiap pagi biasanya dilakukan penggantian alat tenun di pasien. Atau mungkin sewaktu-waktu pada saat alat tenun kotor itu kita bisa melakukan bed making atau mengganti alat tenun. Dan mohon maaf di sini saya tidak menggunakan masker. Kalau pada saat kita melakukan bed making ya langsung itu harus menggunakan masker. Jadi di sini saya akan merapikan tempat tidur dengan tanpa pasien di tempat tidur. Jadi kita buka. Nah, ini hati-hati jangan menyentuh perawat. Kita bisa simpan ini di bawah saja. Kemudian, nah kita bisa tarik saja dari arah atas. Ya, ini bisa dilepas simpulnya. Nah, kalau sudah terlepas satu simpul, sudah kita dorong saja, tarik saja. Nah, seperti ini. Ya, digulung. Oke. Ya. Sudah. Kalau sudah seperti ini, kita bisa semprotkan cairan disinfektan ya ke beberapa tempat. Di sini saya lakukan pre-memory. Dengan jangan lupa untuk arahnya satu arah ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalnya masih kurang bersih, kita bisa melakukannya sebanyak 2 kali. Ya, cukup. Selanjutnya saya akan memasang nih spray. Nah, untuk spray di sini banyak berbagai macam cara untuk melipat spray. Nah, hanya di sini yang perlu dicermati adalah cara melipat boleh digunakan untuk mempermudah kita dalam memasang spray. Nah, jadi ini melipatnya terbalik, kemudian memanjang. Nah, seperti ini. Kita pasang. Nah, ini sudah nih bagian luarnya. Bagian dalam ini adalah untuk bagian luar dari tempat tidur. Nah, perhatikan garis tengah. Ini harus ada di tengah ya. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan supaya lebih rapi? Itu kita bisa menyimpulnya di ujung ya. Atau kalau sekarang di rumah sakit itu sudah menggunakan spray yang memang dibuat pas dengan kasurnya, sehingga tidak perlu melakukan simpul, tidak perlu melakukan lipatan di ujung tempat tidur, jadi bisa langsung dipasangkan ke kasur dengan kondisi yang pas dan tidak ada kerutan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan mengenai bagaimana cara membuat lipatan ya. Lipatan di ujung tempat tidur. Cut. Baik, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan lipatan di ujung tempat tidur apabila ujung tempat tidur ini, ujung spray ini tidak ada karetnya. Jadi bukan spray yang memang dipasang instan. Ini kita bisa lipat seperti ini. Nah, kemudian ini kita tarik di sini kurang lebih jaraknya 20 cm dari ujung. Nah, kita buat segitiga seperti ini. Ya, segitiga siku-siku. Kemudian ini, nah dimasukkan ke sini. Dan sisanya ini dibiarkan menjuntai, sudah berbentuk segitiga. Kita dorong ke dalam. Nah, ya. Hanya memang kelemahannya ini kalau kurang panjang ini pasti
akan ikut keluar, biasanya ikut ketarik ya. Nah, kita rapikan. Ini bisa dilakukan lipatan ini di keempat sisi tempat tidur. Oke. Nah, itu satu cara yang pertama. Ya, berikutnya kita akan melakukan teknik yang kedua. Kita bisa menggunakan simpul untuk bisa memfiksasi ujung spray seperti ini. Tadi untuk bagian atas sudah, jangan dulu dirapihkan pinggir-pinggirnya. Kita akan memfiksasi bagian bawah tempat tidur. Kita bisa tekan dengan jari seperti ini, terus kita tekuk. Nah, ini kita tarik saja. Nah, ini ditarik. Untuk cara yang kedua, ujung dengan ujung di ujung-ujung spray. Kita spraynya seperti ini dan tidak ada kerutan. Dengan cara apa? Kita tekuk, kita bisa tahan menggunakan tangan yang non dominan. Simpul mati saja. Nah, ini kita cari ujungnya. Nah, ini kita bisa tarik supaya rapi. Nah, satu lagi ujung sebelah sini. Nah, kemudian kita simpulnya simpul mati saja. Ini kalau spraynya terlalu kecil. Oke. Nah, seperti ini, bentar. Kalau spraynya tidak terlalu lebar, kita bisa menggunakan teknik yang pertama tadi. Jadi cukup dibuat segitiga saja, ya, lipatan segitiga di ujung tempat tidur. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa ditarik supaya rapi. Nah, kemudian ya seperti ini. Ya, selanjutnya adalah kita akan memasukkan atau merapikan sisa dari spray yang masih belum rapih. Ujung bawah dan ujung atas sudah kita buat simpul. Rapih ya, tampak kencang. Kita lakukan pada satu sisi yang belum rapih. Ya, selanjutnya kita akan memasang perlak. Di sini sudah tersedia perlak, urutan yang kedua. Dengan posisi melintang ya. Nah, ini adalah bagian tengah dari perlak, sehingga kita letakkan di tengah spray. Kita tinggal tarik seperti ini. Ya. Oke, kemudian setelah perlak, kita akan meletakkan stick laken. Nah, stick laken juga di sini kita perhatikan mana bagian tengahnya, ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ya. Kalau kita melihat garis tengahnya sudah ada di tengah, berarti antara bagian kanan dan kiri itu adalah simetris. Kita tinggal masukkan dan rapihkan. Satu lagi. Sudah ya. Nah, setelah itu kita akan memasang
stick laken. Dan untuk di rumah sakit ada yang menggunakan stick laken. Oh maaf, ada yang menggunakan boven laken, ada yang langsung menggunakan selimut. Ya, jadi silahkan nanti sesuai kebijakan daripada rumah sakit, tempat nanti kita bekerja, apakah menggunakan boven atau tidak. Dan di sini saya akan simulasikan bagaimana cara memasang boven. Selanjutnya kita akan memasang boven. Ya, kita bisa menggunakan boven laken ataupun tidak. Sebagian besar rumah sakit tidak menggunakan boven, ada yang langsung memasang selimut saja. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasang boven. Ini juga sama, untuk lipatannya bisa memanjang saja. Dan perhatikan untuk garis tengahnya, ya. Nah, ini adalah bagian tengahnya, jadi ini posisinya harus ada di tengah. Sama halnya seperti memasang spray ya. Ya, di sini boven laken sudah terpasang. Nah, ini sudah rapi. Tidak perlu kita apa-apakan dulu, pastikan saja ini rapi, terpasang. Kemudian kita akan memasang selimut. Untuk melipat selimut, ini adalah terbalik ya, kemudian melintang posisinya. Nah, seperti ini. Jangan lupa bagian tengahnya harus ada di tengah. Agak tarik ke sini. Nah, ini kita buka. Nah, sehingga tampak bagian luarnya. Nanti kita akan sama-sama masukkan bersama dengan boven laken. Kita lakukan simple seperti tadi pada saat kita memasang spray. Jadi boven laken dan selimut kita akan masukkan ke bawah tempat tidur dengan menggunakan teknik lipatan segitiga. Ya, seperti ini. Nah, ini ada selimut dan boven laken kita jadikan satu. Ini sudah dimasukkan sebagian. Nah, setelah dibuat segitiga, ini masukkan yang bagian bawah. Oke. Selanjutnya ini diturunkan. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada bagian yang satunya lagi. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu merapikan boven laken dan selimut. Ya, jadi kita tarik selimutnya. Tadi sudah dibuat simpul. Nah, seperti ini. Dirapikan. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian nah, ini bisa diturunkan, dilipat. Nah, ini adalah bagian boven yang di bagian atas. Kemudian setelah itu kita bisa lipat lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai. Kalau misalnya pasiennya akan segera datang atau akan segera ditempati oleh pasien dalam waktu yang tidak lama, kita cukup posisikan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita masih harus menunggu pasien yang baru, masih lama untuk digunakan, tempat tidur ini kita bisa memasukkan bagian pinggir dari boven laken dan selimut ini. Seperti yang kita lakukan pada stick dan perlak.
Ya, sekarang sudah rapih ya, tampak rapih seperti ini. Kita buat selimut dan boven lakennya dimasukkan ke dalam tempat tidur supaya rapi, karena pasiennya tidak akan langsung menggunakan tempat tidur ini. Selanjutnya kita akan memasang sarung bantal. Kita masukkan dulu ke bagian sarung yang dia lebih lebar, kemudian ke bagian yang lebih sempit. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, demikian bed making untuk kali ini tanpa pasien di tempat tidur, dan nanti saya akan demonstrasikan bagaimana melakukan bed making dengan pasien berada di tempat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti